Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, nah jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudian juga masih diberikan kepada kita kesehatan dan banyak nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Oke, yang kedua saya ajak yang muslim dan muslimah ya tetap menjaga salawatnya, menjaga kualitas salawatnya agar nanti kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah saya mengajak semuanya tetaplah berbuat baik. Kemudian kita optimis bahwasanya ya kuliah seperti ini pasti nanti banyak hikmahnya, ataupun nanti ada sesuatu yang khas ya dalam keadaan kuliah seperti ini. Mudah-mudahan kita yang di sini adalah salah satu nanti inovator ataupun istilahnya penemu, istilahnya baik di bidang teknologi yang kita geluti ataupun di luar daripada ini. Jadi untuk itu selalu semangat ya, selalu semangat dan tetap berbuat baik nanti supaya ada nanti hasilnya yang bisa nanti digunakan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah teknologi cloud computing ya, dimana mata kuliah ini yang kita maksud mata kuliah ini sebenarnya lanjutan daripada cloud computing, tetapi teknologi cloud computing ini kita ke prakteknya sebenarnya secara spesifik kita lebih berpraktek di sini gitu ya. Oke, mungkin saya langsung praktek. Jadi kemarin itu kita sudah membuat yang namanya kita menginstal sebuah Nextcloud ya. Sekarang kita menginstal sebuah panel ya, dimana kita itu membuat sebuah panel apa saja nanti aplikasi-aplikasi yang dijalankan di web server nanti kita kumpulkan di dalam satu panel ya. Jadi panel itu gunanya untuk mengontrol ataupun istilahnya bisa kita mengaktifkan ataupun menonaktifkan ketika kita ingin menjalankan sebuah aplikasi di jaringan internet ya. Jadi panel itu sebenarnya untuk mempermudah kita untuk menjalankan sebuah aplikasi di dalamnya. Oke, mungkin saya langsung demo ya. Yang pertama sebenarnya yang kita persiapkan untuk menginstal ini terlebih dahulu kita install dulu yang namanya CentOS ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita coba download ya, download CentOS minimal. Nah, ini dia. Ini kemudian 64 bit ya, bisa sebenarnya kita download ya melalui ini. Di sini ada kemudian kita lihat juga di sini ada jadi kita buat kata kuncinya download CentOS minimal ISO 64 bit. Jadi ISO image-nya itu seperti demikian ya. Ini dia misalnya, ini yang DVD. Kalau DVD mungkin sangat besar ya, 4 GB ya. Oke. Kemudian bisa juga kita yang minimal ya, minimal ini kita lihat nih. Ini berapa ini? Ini mungkin bisa ya. Jadi versi minimal ya. Kemudian juga ini kalau versi minimal nanti yang itu kan sangat kecil. Jadi nanti setelah kita selesai installnya, maka dia black screen ataupun layar hitam ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu setelah kita menginstal maka nanti yang ditampilkan ya layar hitam gitu ya, seperti yang kita install kemarin di Debian, seperti itu juga dia. Nah, jadi CentOS ini adalah distro Linux juga ya. Oke, ini sebelumnya ini udah saya download. Jadi untuk mendownloadnya itu biar satu klik ya, klik aja supaya kita nggak terombang ambing diarahkan ke sana kemari, kita langsung lihat seperti ini. Kalau yang ini kan nampak FTP. Nah, kalau kita klik di sini ya kan,
kita klik ke sini, maka kita langsung klik misalnya di sini. Di sini tadi nggak ada ya, minimal ISO ini. Kalau misalnya kita klik ini, maka dia otomatis terdownload. Ini coba saya klik, ya, saya klik, maka di sini terdownload. Nah, ini saya cancel. Oke, saya cancel. Jadi untuk cara downloadnya supaya kita kita coba dulu masuk ke Google, kita masukkan download CentOS 7 minimal 64 bit. Jadi ini mendownload ISO image-nya. Jadi bisa kita jalankan nanti di di VirtualBox ya. Karena saya menggunakan Proxmox, jadi saya jalankan di Proxmox-nya. Oke, selanjutnya kita buka Proxmox-nya ya, seperti tampilannya yang ini Anda lihat. Jadi setelah kita download, kita upload dia ya. Jadi kita upload di sini. Jadi kalau kita di sini biasanya kan ini kita klik untuk mengupload itu, biasanya kita klik dulu data centernya ya. Kita klik data centernya yang ini, kemudian baru kita masuk ke ini dia, yaitu Prepaid Virtual Environment. Jadi di sini kita klik data center, kemudian kita klik lokal ya. Ini kita penyimpanan apa kita ada ISO image kita, jadi kita simpan di sini. Kemudian kita klik konten, kemudian kita upload. Kalau sudah selesai tadi kita download misalnya, berarti kita langsung memilih ISO image-nya. Jadi kita langsung select image ya, kita download, kita upload. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini udah saya upload. Jadi di sini sudah ada, yaitu yang ini 18. Ini dia versinya. Jadi kalau Anda download yang ini boleh ya. Yang versi yang ini mungkin agak besar kapasitasnya, yaitu 906 ya mega. Jadi kalau misalnya mendownload yang ini boleh ya. Oke, kalau misalnya Anda ingin mendownload ini, oke, minimal 1804. Jadi ini nama OS nya CentOS 7, yaitu x86, kemudian 64. Itu arsitekturnya. Jadi CentOS yang versi 7 ya. Kemudian yang tipe arsitekturnya adalah 86 ataupun 32 bit dan 64 bit. Kemudian minimal ya, minimal itu maksudnya untuk server. Jadi nggak semua, dia nggak desktop gitulah ya. Jadi ini dia ya. Oke, kemudian ini udah ada. Kemudian coba kita buat satu virtual machine di dalamnya. Nah, untuk membuat virtual machine-nya, langsung saja kita buat virtual machine. Jadi kita nanti menambah VM di sini ya. Jadi kita membuat salah satu panel untuk mengatur beberapa aplikasi ketika kita nanti mau kita online kan aplikasi yang kita bangun. Jadi ini dia ya. Kemudian kita coba masuk ke sini, create VM ya. Ini kalau kita menggunakan Proxmox. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya Proxmox, bisa saja dijalankan menggunakan VirtualBox ya. Jadi langsung kita install nanti CentOS-nya itu di VirtualBox. Karena mengingat dari spesifikasi laptop kita mungkin tidak memadai. Jadi di sini saya coba klik create VM ya, create VM ya. Selanjutnya apa namanya, kita buat di sini namanya adalah misalnya panel cloud ya, kita buat namanya panel cloud. Selanjutnya kita klik sistem. Oke, kita next ya, sampai di sini kita next. Selanjutnya image OS nya kita pilih CentOS ya, ini. Kemudian sistem ini kosong ya. Kemudian harddisknya ini default aja kita buat 32. Kemudian CPU nya 1 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian memorinya adalah kita buat aja 1 giga. Nah, jadi kita membuat VM virtual machine ya untuk Vanilla Cloud. Networknya ya ini aja, modelnya virtual ya. Input outputnya itu menggunakan virtual Z ya.
kemudian bridge ya, menggunakan virtual machine yaitu bridge kosong ya. Itu dia. Jadi nanti langsung supaya nanti langsung otomatis mendapatkan alamat IP ya. Jadi kemudian di sini modelnya ini, yaitu modelnya kita menggunakan yang ini. Sebenarnya yang ini pun bisa juga. Nah, ini coba kita pilih yang ini. Ini per giga ya, gigabit ini. Jadi kita pilih yang ini, kemudian confirm. Setelah itu ini sudah ini dia dilistkan seperti ini ya, sudah disusun seperti ini. Jadi kalau kita mau apalagi kembali previous lagi, bisa kita ulangi lagi. Jadi inilah nanti spesifikasi yang akan kita dapatkan. Setelah itu kita start, kita klik, kemudian lalu kita finish. Oke, kita tunggu. Di sini lagi proses nih, proses ya. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat di panelnya ini panel cloud ya. Panel cloud itu sudah running ya. Kalau kita klik 2 kali ini, oke, maka dia menampilkan seperti ini. Oke ya. Nah, di sini ini sekarang ada pilihan install CentOS, test this media, install CentOS, kemudian troubleshooting. Jadi yang kita pilih di sini adalah yang di atas ya. Lalu kita enter. Oke, ini proses install. Jadi installnya ini lumayan cepat ya, sama kayak menginstal Ubuntu server juga. Tapi di sini dia tampilannya yaitu lebih graphical ya, lebih graphical, sehingga bisa kita menggunakan mouse ya. Bisa juga ya menggunakan ya tombol, yaitu atas, bawah, kanan ataupun tombol direction. Nah, jadi ini nanti wadahnya dimana nanti kita menginstal layanan open source di dalamnya. Nah, jadi sampai di sini ya, kita pilih yang mana, yaitu di tetap ya. Word sini adalah bahasa. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya oke, di sini lokasi ini kita pilih ya. Kita klik dulu ini lokasi ini. Selanjutnya kita pilih ya, ini tampilan GUI ya, Asia ya. Kita pilih sini Asia. Lalu kita pilih di sini Jakarta ya. Kita pilih Jakarta. Selanjutnya ini otomatis, jamnya ini otomatis. Kita lihat di sini 9.13, di sini juga 9.13. Jadi langsung dia mengambil jam yang kita sesuai dengan lokasinya ya. Selanjutnya di sini ini United States language, kemudian keyboard juga nggak ada masalah. Local media ini yaitu source-nya pasti ya udah, karena kita menggunakan virtual, maka di sini otomatis nanti ya. Kalau kita lihat di sini sudah otomatis langsung auto detect ya, auto detect. Kemudian di sini instalasi destinasinya, yaitu tujuan instalasinya itu automatic purchasing selected. Jadi di sini belum, masih merah, jadi kita klik 2 kali dulu. Kemudian kita pilih secara otomatis melakukan konfigurasi. Jadi kita pilih yang ini aja. Kemudian lalu ini tadi hard disk virtualnya sudah kita buat tadi di Proxmox-nya. Kemudian selesai. Oke, sekarang network hostname. Jadi di sini belum connect, belum terhubung. Selanjutnya ini kita pilih network ya. Kita klik 2 kali networknya. Kemudian kita di sini masih kosong ya. Jadi hardware addressnya itu adalah tadi dia, yaitu 1 Gbps. Kita pilih tadi yang E1000, itu dia tadi, kecepatannya itu 1 Gbps ya. Kemudian kita coba ini ya, kita pilih on supaya mendapatkan alamat secara otomatis. Alamat otomatisnya ini, jadi kalau kita on kan nggak ada. Kalau kita on kan, maka dia akan secara otomatis mendapatkan alamat dari server MikroTik-nya ya. Jadi itu dia, jadi otomatis mendapatkan alamatnya. Jadi sehingga kita nanti CentOS ini memiliki alamat yang ini gitu. Pada saat kita akses nanti, inilah nanti alamatnya. Kemudian selanjutnya kita down ya. Kemudian
di sini ini ya selection minimal, jadi di sini pilihannya adalah minimal ya, karena ada TV server ya, kecuali desktop. Kalau desktop besar dan kapasitas penyimpanannya ataupun kapasitas ISO image-nya itu hampir 4 GB bahkan lebih ya. Kemudian setelah ini selesai, kita langsung mulai untuk pemasangan. Di sini proses instalasi sebenarnya kalau kita lihat infonya di sini ya, creating, jadi pembuatan ataupun melakukan copy paste dari ISO image untuk ke server ke hard disk virtual yang kita buat di Proxmox. Nah, di sini harus kita lakukan user setting ya, terutama adalah yang ini, yang pembuatan password ya. Kita buat dulu passwordnya, ini kita klik 2 kali, kemudian kita buat passwordnya adalah password yang secure ya. Jadi password yang secure itu perpaduan angka, huruf, kemudian karakter. Oke. Ya, kalau di sini memang nampak ya, tapi kalau saat nanti kita akses dia, pada saat kita masukkan dia nggak nampak pada saat kita mengetikkan passwordnya. Jadi kalau di sini pembuatan password masih nampak, jadi nampak ya karakternya berapa digit ya. Selanjutnya ini kita klik done, selesai. Oke, kita lihat di sini infonya. Ini dia ya. Jadi ini sudah, nanti hasil akhirnya ini adalah, ini masih panjang sebenarnya. Jadi mungkin ini saya skip aja ya, tapi nanti hasil akhirnya itu adalah demikian ya. Ini ada yang di sini saya letakkan, ini panel cloud ini. Nanti hasil demikiannya yaitu seperti ini. Setelah nanti yang tadi sudah selesai, maka dia akan komplit. Maka ini sekarang kita reboot ya. Ini CentOS is now successful, installed and ready for you to use ya. Go ahead and reboot and starting using it. Jadi sekarang katanya sudah berhasil melakukan penginstalan dan sekarang sudah ready, siap untuk digunakan. Kemudian untuk itu yaitu kita harus melakukan reboot ya. Kemudian kita start untuk mulai menggunakannya. Kita reboot dulu. Oke, ini sudah kita reboot ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu seperti demikian ya. Oke, sekarang kita reboot dulu, gimana hasilnya ini. Oke, jadi kalau misalnya di apa itu ginilah dia, ada pilihannya 2 ya. Ini ya seperti ini dia tampilannya. Anda lihat, inilah dia CentOS. Oke. Dia juga menampilkan demikian ya. Kalau dilihat di sini yang kita gunakan ini adalah CentOS 7. Nah, kemudian kita masukkan username-nya itu root, lalu passwordnya adalah, jadi di sini nggak nampak ya pada saat kita masukkan password. Jadi itu dia kalau dia tipe minimal. Ini dia. Nah, jadi selanjutnya yang mau kita lakukan adalah untuk menginstal sebuah apa namanya, layanan open source ini yang fungsinya adalah sebagai panel, dimana nanti panel itu berisikan alamat-alamat server ataupun katakanlah misalnya FTP ya,
ataupun beberapa folder ataupun file-file yang kita masukkan nanti ke dalamnya, sehingga aplikasi itu bisa dijalankan melalui panel yang kita instalkan di dalam sistem operasi CentOS ini. Jadi nanti cloud, ya kan, cloud kita akan bisa kita jalankan melalui sini ke jaringan internet. Jadi ini salah satu adalah untuk media untuk memudahkan manajemennya. Bagaimana cara menginstal layanan open source-nya itu? Sekarang saya buka di Google lagi, ya. Kita cari di sini namanya AA Panel. Namanya adalah AA Panel. Kemudian di sini dia, ini yang pertama langsung muncul. Ini saya klik ya. Ini kemudian di sini yaitu sederhana, kemudian gratis, kemudian juga open source hosting, ya. Artinya jendela sebenarnya layaknya seperti hosting, ya. Kita membuat sebuah aplikasi, misalnya program, kemudian kita ingin menjalankannya di panel ini. Jadi kayak kontrol panel, ya, untuk pemantauan apa-apa saja nanti yang mau kita jalankan di dalam aplikasi ini, ya. Jadi ya layaknya seperti panel. Mungkin saya langsung demo sebelum kita install. Coba kita demo dulu, karena di sini ada petunjuknya juga. Jadi kita demo. Ini login, ya, sukses. Oke, kemudian di sini inilah tampilannya. Nanti IP CentOS kita itu akan muncul di sini. Ini dia. Ini sistemnya CentOS ini. Jadi ini masih demo, ya. Kemudian nanti dari pertama itu ada sini status, load status CPU, kemudian memori, dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya, ya, di sini ada overview, kemudian software, ya, software. Kemudian di sini ada ini beberapa software nanti yang akan terinstall di dalamnya. Salah satunya itu ada MySQL untuk database, kemudian ada ini software untuk file transfer protokol, kemudian ada Nginx, ada PHP admin, ya. Selanjutnya di sini ada traffic, ya. Kemudian masuk ke menu yang kedua yaitu website. Oke, di website ini ada disinilah kita nanti memasukkan ini misalnya sebelum kita ini kan ada nih after the website is created, ya, the flow owner will visit where you can plan the successful, kemudian stable front end schedule backup test the fake. Jadi nanti bisa kita masukkan di sini alamat websitenya. Jadi sebuah alamat domainnya kita masukkan di sini, seperti yang dicontohkan di atas. Kemudian di sini juga description note-nya itu bisa kita masukkan di sini, ya, sampai dengan terisi nanti semuanya. Jadi sangat mudah, ya. Oke, ini saya close, ya. Selanjutnya di sini ada FTP, ya. Di FTP ini bisa kita nanti masukkan FTP. Jadi ini kan FTP nih. Sebenarnya kan ini FTP kambing ui.ic.id. Ini sebenarnya ini adalah FTP. Kalau kita lihat di sini, dia akan menampilkan, ya, ini adalah FTP-nya kambing UI. Kalau kita lihat di sini, kita deteksi, ya. Oke. Dia menggunakan Nginx juga. Jadi dia langsung menampilkan seperti ini, ya. Berbeda kalau website, ya. Kalau website dia kan ya ada halaman pack-nya. Cuman kalau yang ini file transfer protokol bisa ini di open source, nggak di password. Jadi itu adalah salah satu ketika kita menginstal di dalamnya itu seperti yang ini. Ini edit FTP misalnya. Jadi nanti sehingga IP ini kalau misalnya kita ada alamat IP publiknya,
maka nanti inilah nanti yang kita akses nanti di internet. Makanya 21 itu sebenarnya ya itu adalah port FTP ya. Jadi itu dia. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada database ya. Nah, database ini adalah untuk ya database lah, bisa untuk database untuk sebuah website ya, dan database juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi di sini bisa kita memasukkan database ya dengan secara manual ya. Bisa kita langsung import ataupun export. Ada database kita misalnya, bisa kita lakukan import, kemudian bisa juga kita keluarkan untuk kita install misalnya di tempat lain gitu ya. Jadi ada di sini FTP website ya, database ya. Kemudian ada juga monitor. Nah, monitor ini untuk pemantauan ya. Di sini kita lihat resource usage ya. Kemudian load details. Juga di sini kita lihat ini biasanya monitoring lah. Biasanya kan monitoring itu adalah traffic ataupun resource yang kita gunakan. Bisa nanti kita lihat di sini kok lonjakannya tinggi, misalnya kayak lelet gitu ya. Sangat lama sekali diakses, nanti bisa kita monitor dari layanan yang ada di panel ini. Lalu ada security ya. Nah, security ini juga untuk keamanan ya. Ini dia ya. Kemudian files, nanti file-file website yang kita buat di sini, atau misalnya kita membuat sebuah blog ya, maka file itu akan secara otomatis terlist di sini ya. Jadi nanti langsung ada nanti filenya di sini. Kemudian ada juga terminalnya. Nah, terminal ini di load yaitu dari CentOS-nya. Nah, jadi CentOS itu bisa kita remote dari terminalnya panel. Jadi bisa kita lihat statusnya. Kemudian cron ya. Kemudian juga di sini ada juga aplikasi ya, App Store. Jadi di sini bisa kita langsung install. Di sini ada apa? Ada layanannya, misalnya aplikasi yang mau kita jalankan, misalnya Nginx atau Apache misalnya kan. Jadi bisa kita langsung install. Jadi kita ya sangat mudah sekali dalam penggunaan ini. Artinya kita nggak melakukan lagi penginstalan, misalnya kayak kita menginstal di Debian kemarin, kita menginstal Nginx ya. Kita harus update dulu, install dulu Nginx-nya, dan sangat panjang ya MySQL kita install dulu. Jadi kalau yang ini sudah ada, nah itu ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah blog misalnya kan, jadi misalnya blog pakai WordPress gitu ya. Jadi kita langsung apa-apa saja aplikasi yang kita butuhkan itu kita install, kemudian kita lakukan penginstalan blognya. Juga di sini disediain cara menginstal blog ya. Kemudian di sini ada ya setting ya. Di setting ini juga ada di sini kita bisa ganti ini ya. Kemudian bisa kita ganti passwordnya ya. Bisa kita ganti di sini password ya. Bisa kita modify di sini, kita ubah. Kemudian panel service kita ubah. Kemudian di sini ada yang ini adalah logout. Nah, itu dia. Nah, jadi begitulah di demo daripada panel ini. Kemudian bagaimana cara menginstalnya ini, kita lihat di bawah. Cara menginstalnya ini, nah ini dia. Yang direkomendasikan itu yang pertama yaitu CentOS. Ya. CentOS yaitu yang ini. Cara menginstal CentOS ini kita lihat dulu ya. Kita klik dulu ini. Apa ini? Oke. Oh, ini forum ya. Oke. Udah, langsung ini aja lah ya. Ini kita install nih, you install widget, kemudian kita copy aja ya. Kalau kita misalnya pokoknya artinya ini adalah kita langsung install nanti. Jadi nanti kita lakukan dulu download, kemudian nanti otomatis nanti ini ada perintah install SSA panel. Nah, itu perintah untuk installnya. Jadi di sini widget ini sebenarnya adalah kita melakukan download, kemudian nanti otomatis install. Jadi supaya lebih mudah, ini kita klik aja copy ya, kita copy. Selanjutnya kita buka terminal CentOS kita. Oke, selanjutnya kita buka CentOS di sini tadi, kemudian kita pastikan sini. Oke.
nggak bisa di paste ya, seharusnya harus di remote nih. Di remote menggunakan putih ya. Kita coba buka putih, kemudian kita ketikkan sini dulu IP AD nya berapa, yaitu 84. Ya, jadi ini 84. Ini tadi yang IP yang apa, yang satu lagi yang punya kita sebenarnya yang ini ya. Nah, ini udah selesai. Tadi saya bilang tadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini tadi IP kita. Jadi ini saya restart dulu supaya nanti tidak tidak bertukar-tukar. Pokoknya yang kita install ini adalah yang ini tadi punya kita. Jadi kalau yang ini adalah IP-nya 84. Ini saya close saja ya, supaya nanti pas dari apanya. Oke, sekarang kita coba, udah kita paste tadi yaitu kita copy ya. Sekarang kita buka patinya ya, putih. Selanjutnya kita buka sini putih, lalu kita masukkan sini IP-nya 199. Kalau kita lihat IP-nya ini IP AD ya, IP AD. Terus dia minta password, sorry. Oke. Kita masukkan dulu root, kemudian passwordnya. Oke, kemudian kita klik ini IP AD yaitu 87 ya. Ini adalah IP-nya 87. Coba kita lihat tadi. Oke. Panel cloud, oh ini punya kita ya, yang baru di restart tadi, yaitu alamatnya itu adalah 87 ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita masukkan sini 199, kemudian 87. Sorry, putih, kemudian 199 titik 87. Ini coba kita open ya. Oke, muncul seperti ini, kemudian kita yeskan. Oke, selanjutnya kita masukkan sini root. Oke, apakah bisa diakses? Kita masukkan passwordnya. Oke, masa ya, IP AD. Jadi 87 ini tadi ya. Oke, sekarang kita copy scriptnya yang di ini, yang panel tadi. Ini CentOS, kita pilih yang versi CentOS ya. Kemudian nanti kalau Anda install pakai Debian ya, di sini Debian ada, Debian yang ini. Atau Anda nggak mau install CentOS, langsung menggunakan Debian ya. Ini saya yang direkomendasikan yang pertama ya, saya pilih yang CentOS. Kemudian copy ya. Selanjutnya kita buka putih. Jadi sekarang saya pastikan di sini. Nah, ini dia. Sekarang ini kita langsung enter ya, yum install. Ini udah saya enter. Kemudian di sini ada ini ya, update. Di sini kita lihat nih. Oke. Nah, di sini langsung ya, langsung dikonfirmasi sama kita ya, web panel ya, web. Nah, ini dia. Nanti IP-nya seperti demikian ya. Di sini nanti portnya. Kemudian apakah kamu ingin
melakukan pemasangan panel di dalam direktori Anda sekarang. Kita pilih Y, yes. Sekarang ini kita menunggu ya, melakukan, inilah proses instalasi panel layanan open source yang digunakan nanti untuk manajemen beberapa aplikasi yang kita jalankan, nanti yang tujuannya kita online kan di dalam jaringan internet. Oke. Nanti cloud kita itu misalnya Nextcloud itu bisa kita jalankan nanti melalui ini. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Oke, update, kita lihat dulu sini. Jadi nanti kalau misalnya Anda menginstal CentOS, silahkan di download dulu aplikasi macOS nya. Kemudian nanti aplikasi Nextcloud kemarin yang ada di Debian itu bisa juga Anda manfaatkan, maksudnya ISO image-nya itu bisa Anda manfaatkan untuk menginstal ini. Tetapi direkomendasikan install dulu CentOS dulu diinstal, jadi 2 OS nanti yang kita jalankan di VirtualBox-nya ya. Oke, installing. Jadi inilah penginstalan ini memang agak sedikit memakan waktu. Kita lihat sekarang 126 per 150 ya, 36 ya, lanjutnya terus. Oke, finish. Nah, ini muncul lagi yang baru. Iya, di sini juga resolving. Starting BT panel down, username ini dia down, kemudian oke, pilot. Jika artikel tidak bisa diresolve, please back CentOS OS. Oke, masih berlanjut. Nah, sekarang ini sudah selesai, complete, sukses. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia. Sekarang sudah sukses. Informasi yang diberikan sama kita yaitu yang ini. Jadi untuk aksesnya itu yang ini kita copy yang ini. Jadi inilah nanti hasilnya. Jadi kita kopikan ke notepad boleh ya. Jadi di sini warning ya, jika kamu tidak dapat mengaksesnya panel, kemudian release deploying pod. Nah, ini dia podnya. Release ya pod. Kemudian untuk keamanan grup ini selanjutnya kita apa dulu, kita copy dulu yang ini kita copy ke notepad kita sebagai supaya tidak lupa. Sebenarnya bisa nanti kita rubah lagi gitu ya, dan bisa kita panggil lagi sebenarnya, tapi lebih baik kan untuk menjaga kita supaya kita lebih ingat, kita pastikan aja. Nah, ini nanti yang mau kita akses yang itu, yang alamat panelnya itu adalah yang ini ya. Alamat panelnya itu adalah yang
yang ini ya, file panelnya yang ini. Jadi ini kita copy paste, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam browser kita pastekan di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita enter. Nah, di sini panel Linux panel ya. Selanjutnya kita masukkan username-nya itu adalah yang ini. Copy. Oke, kemudian kita pastekan di sini itu untuk username-nya, lalu password-nya itu ini, jadi masih terencrypt semua ya. Oke, kemudian kita paste, kemudian login ya. Ini kita save, kemudian kita close. Oke, sekarang sudah berhasil kita install. Oke, di sini ada recommended ya, di using placement on click ya, sekali klik paket, please choose in demand software store, kemudian choose by yourself recommended itu ini dia tuh, dia lem ya, dia ini aplikasi yang akan direkomendasikan kamu, kita itu milih yang mana gitu ya. Jadi bisa kita langsung sekali klik jadi ya. Jadi ini saya coba klik yang ini aja ya, yang ini. Saya klik yang direkomendasikan ini, yaitu di bagian yang sebelah kiri ini. Jadi nanti sekali kita klik, maka aplikasinya akan diinstal otomatis ini. Ini mau kita checklist boleh gitu ya, tapi ini aja kata yang di checklist ini. Jadi ini saya coba, ini versi berapa ini? Ini versinya pun bisa disesuaikan ya, versinya bisa disesuaikan. Ini versi terbaru berarti ya. Oke, kita langsung apa namanya, kita langsung on click. Oke, nah ini sekarang mau lakukan penginstalan. Nah itu dia ya. Oke, sekarang ini lagi install nih. Nah, jadi untuk menginstal panel di dalam sistem operasi CentOS sudah berhasil kita lakukan install. Jadi alamat yang secara otomatis yang diberikan kepada kita ini adalah yang ini. Nah, ini dia alamatnya. Ini tadi berdasarkan alamat IP di sistem operasi CentOS yang kita buat tadi. Nah, ya. Oke, ya, kemudian ini lagi proses instalasi. Jadi dia langsung sekali klik gitu ya. Biasanya kan kita menginstal itu misalnya apt install nginx ya kan. Kemudian apt install misalnya MariaDB. Kemudian apt install misalnya MySQL. Jadi enggak sangat ribet kalau seperti itu. Jadi kalau yang ini memberikan kemudahan kepada pengguna atau kepada administrator untuk melakukan pemasangan ya beberapa nanti aplikasi yang mau kita jalankan di jaringan internet. Oke, itu dia ya. Oke, kita tunggu aja di sini dalam penginstalannya ini. Ini masih dalam proses ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini lakukan lagi waiting ya. Oke.
Oke, baik ya. Kita sambil nunggu penginstalannya ini ya. Tadi alamatnya yang ini. Oke. Update. Ini udah oke. Oke, running transaction. Update. Jadi pastikan memang internetnya selalu on ya. Jadi kalau misalnya internetnya tidak keadaan menyala ataupun aktif, maka nggak akan berlanjut, nggak bisa akan diinstal aplikasi-aplikasi yang kita klik tadi, yang kita pilih. Jadi ini posisinya internetnya lagi on ya. Jadi nanti ini bisa disimulasikan di VirtualBox ya, untuk menginstal sebuah layanan ya panel Linux ya, yang tujuannya nanti adalah kita mengumpulkan ataupun memudahkan kita untuk mendeploy sebenarnya ya. Mendeploy itu menyebarkan aplikasi-aplikasi ke dalam jaringan internet ke dunia maya. Jadi kita jendelanya ataupun kontrol panelnya itu adalah kita menggunakan layanan open source ataupun layanan yang sifatnya terbuka dan gratis gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah kita buat ini ya, itu layaknya kita sudah bisa istilahnya membuat apa namanya ya, membuat beberapa, salah satu contohnya misalnya blog gitu ya, website blog gitu ya, kita buat di sini. Servernya misalnya kita buat di sini. Jadi misalnya kita laptop kita itu kita jadikan sebagai server misalnya. Jadi server kita itu ada jaringan kita, misalnya katakanlah ada jaringan IndiHome di rumah gitu ya. Kemudian ada resource kita, laptop kita ada, ataupun kalau ada server misalnya kayak PC biasa, ya kita bisa letakkan data kita di sana. Kalau misalnya cuma website kan datanya kan sedikit ya. Datanya kan cuma sedikit kalau misalnya untuk blog-blog pribadi gitu ya, atau misalnya keperluan ya katakanlah penjualan gitu ya, itu kan nggak besar kalinya filenya. Dia kan kalau file data itu kan misalnya data-data apa yang dijalankan ya hanya teks ya, itu sedikit sebenarnya datanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan, kemudian kita pasang di situ aplikasinya, dan aplikasinya itu berupa misalnya kayak berupa open source ya, seperti website gitu ya. Kita jalankan di situ, kemudian kita akses di situ, semuanya ya kita manfaatkan dari resource kita sendiri gitu. Artinya kita nggak mau lakukan sewa-sewa lagi gitu ya. Jadi kita itu secara apa, kita nggak melakukan sewa hosting ya, kita nggak membeli lagi cloud apa namanya, cloud VPS ataupun virtual private server gitu. Tetapi justru kita yang membuat VPS sendiri gitu. Jadi kita yang membuat hosting sendiri gitu. Jadi itu tujuan daripada kita menginstal yang ini tadi. Mulai dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-9 ini ya, istilahnya kita sudah mampu membuat satu layanan, di mana layanan itu ya bisa kita jalankan di internet, bisa kita deploy di sana. Nah ya, itu dia manfaatnya. Jadi semua serba free gitu ya. Nah, jadi bisa ini sebagai rekomendasi juga kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang ingin istilahnya ada resource ya, ada misalnya hardware di tempat Anda, di rumah Anda, di perusahaan Anda, di tempat Anda bekerja, Anda buat seperti ini. Menurut saya ini lebih efisien daripada Anda itu ya istilahnya menyewa sebuah VPS gitu ya, karena VPS kan ya sewanya kan besar tuh. Nah, jadi kalau misalnya toh juga di kantor Anda ada IndiHome gitu kan, ada jaringan internet di sana, dia bayarnya juga per bulan ya. Kalau misalnya bisa kita manfaatkan itu, kita ambil ya, ya kita kan nggak membayar
sewa lagi keluar gitu ya, kalau bisa misalnya kita manfaatkan seperti itu ya. Nah, jadi di sini prosesnya masih penginstalan. Ini for FTPD, ini satu sesi lagi, nanti habis ini udah selesai ya. Ini dua lagi nih, lagi proses. Nah, jadi oke, baik ya. Sekarang di sini kita lihat dulu ini execution log text. Oke. Nah, jadi apa namanya? Inilah ya pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita sambung ya. Coba dulu kita sambung nanti videonya.